Saya cepat saja, sawit dengan kebakaran lahan. Bahwa fakta 87, 97, 2005, 2013, 2015 terjadi kebakaran adalah that are the fact, betul. Tapi pertanyaannya, apakah objektif? Apakah kita sudah benar untuk mengatakan ini adalah terjadi pada sebagai kesalahan orang sawit? Silakan adik-adik semua berpikir, tolong please. Ini angkanya. Saya koreksi angka Pak Tovan, 16% cuman yang terjadi pada sawit. 84% yang lain terjadi pada daerah lain. Termasuk apa yang dikatakan oleh Pak Tovan tadi, ada 19 kawasan-kawasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, kawasan-kawasan yang memang sudah dinyatakan sebagai kawasan konservasi pun menjadi terbakar. Apa ini? Secara ringkas, karena waktu kita pendek, saya ingin mengatakan, tolong rujuk apa yang dalam ilmu klimatologi barangkali, adik-adik saya yakin mempelajari itu kan gitu ya. Apa yang disebut dengan siklus 5 tahunan, siklus 8 tahunan, siklus 10 tahunan, siklus 15 tahunan, 20 tahunan atau 30 tahunan. Ambil datanya, maka kemudian barang itu menjadi bisa kita pahami di mana duduk perkaranya. Next please. Dan dalam konteks internasional, kebakaran yang terjadi di kita itu hanya kecil. Dibandingkan kebakaran yang di dunia. Mengapa kita selalu menjadi bulan-bulanan? Yang terjadi kebakaran hutan yang terjadi di Amerika, di Kanada, tetangga kita, Australia, di negara-negara Skandinavia, terjadi jauh berkali-kali lipat lebih besar dari kita. Kenapa terjadi ketika kebakaran pada kita yang jelas-jelas? Ini adalah banyak dipengaruhi oleh faktor alam, kemudian kita hanya diam. Diam 1000 bahasa dan kemudian kita ikut, katakanlah, mengotori kampung kita sendiri dengan menyatakan atau membuang kesalahan semua kepada pemerintah kita atau semua kepada pengusaha kita. Adilkah itu? Apa efeknya nanti? Baca, tunggu, next please. Katanya sawit adalah monokultur. Sehingga kemudian berbahaya untuk ekosistem, berbahaya untuk heterogenitas kehidupan dan segala macam. Apa betul? Tadi saya pikir Bapak Dekan sudah menyampaikan 1:17. Untuk menghasilkan satu satuan, katakanlah 1 juta ton minyak nabati dari sawit kita hanya butuh 1 hektar. Sementara dari yang lain kita butuh 17 hektar. Kebutuhan per hari ini 100 juta ton per tahun. Sementara dunia hanya baru bisa memenuhi 69, 70, 80 paling tinggi. Mohon koreksi Pak Damat kalau saya salah angka. Masih kurang 20%. Kenapa kemudian kita membiarkan diri? Next please. Sawit tidak monokultur. Mereka karena membutuhkan luasan ladang, terserah. Mau kedelai kah, mau rapeseed kah, mau minyak matahari kah, mau apakah, mereka punya luas lebih jauh, lebih monokultur. Kenapa kita yang disalahkan? Mereka lempar batu sembunyi tangan. Next please. Sawit deforestasi. Wah, ini menarik. Karena logik-logik yang dibuat adalah tebang pohon, kemudian ganti dengan sawit. Itu logiknya. Apakah benar? Next please. Pemicu globalisasi, deforestasi secara global, ini angkanya. Padang pengembalaan 24%, kebakaran lahan 17%, pertanian 31%. Ini angka yang dipakai secara formal, secara ofisial oleh semua institusi di dunia. Saya tidak sedang membela siapapun, tapi saya sedang mengajak bagaimana kita memaknai situasi ini. Next please. Pangsa hutan dan lahan pertanian. Ini angka kita. Next please.
Apa yang kita miliki? Secara nasional sejak tahun 80 negara kita sudah memiliki 24 juta hektar kawasan yang secara khusus dikonservasi oleh negara. Bukan pemerintah ya, negara. Negara tidak akan bisa berganti, pemerintah paling lama 10 tahun sekali berganti. Jadi kebun sawit tidak ada. Menghantam kawasan-kawasan konservasi yang memang sudah dicanangkan sejak tahun 80. Tapi, kalau Anda ada anak Riau di sini, ada yang dari Riau, tolong tunjuk tangan. Taman Nasional Tesonilo dirambah yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sudah belasan tahun. Tidak bisa menyelesaikan konflik sosial yang ada di dalam. Lah pemerintah saja hanya untuk satu taman nasional tidak bisa menyelesaikan, kemudian kenapa persoalan-persoalan konflik yang terjadi kemudian dilimpahkan semua ke suatu usaha dan pengusahaan hutan yang sangat produktif sesungguhnya. Kembali lempar batu sembunyi tangan. Next please. Baru-baru ini ada isu mengenai lahan gambut. Ini adalah data mengenai lahan gambut dunia. Seberapa yang kita miliki? Seberapa yang kita rubah? Lahan gambut kita, next please. Jumlahnya mendekati 30 juta hektar. Tadi, semua data nasional hampir 11 juta. Apa kebun sawit? Apakah semua di lahan gambut? Tidak. Mohon koreksi, info saya Pak. Kalau tidak salah, yang di lahan gambut itu hanya sekitar 3% sampai dengan 4%. Lagi-lagi ada ketidakseimbangan informasi. Next please. Dan isu perkebunan sebagai deforestasi, tolong perhatikan angka ini. Sesungguhnya per hari ini di negara kita ini ada setidak-tidaknya 36 juta hektar kawasan hutan yang terbengkalai. Dalam arti tidak ada pengusaha yang bertanggung jawab karena izin usahanya sudah dicabut sejak awal tahun 90. Dalam arti pemerintah tidak cukup dana untuk langsung mengelola. Dalam arti pemerintah terus gagal membangun konsep-konsep program-program untuk memperbaiki 36 juta hektar itu yang sekitar 5,75 juta hektar sudah berhasil diselamatkan oleh para investor, mau kecil, mau besar, mau rakyat itu tadi, untuk menjadi produktif dari hanya sekedar kawasan-kawasan yang terbengkalai. So, kita semua sudah sama-sama belajar ekologi. Air, siklus air, mana yang lebih baik antara tumbuhan bawah dengan tumbuhan tingkat tinggi. Ya. Silakan next please. Katanya kemudian terlampau mementingkan pengusaha kelompok besar. Apakah benar? Tidak. Ini data resmi pemerintah nih, RKTN 2011 sampai dengan 2030. Pemerintah sudah mencanangkan hampir 7 juta hektar untuk rakyat kecil tambahan. Tapi yang terrealisasi per hari ini nggak sampai 200.000 hektar. Pemerintah salah, saya tidak ingin mengatakan salah. Tapi yang saya sampaikan tadi, rakyat kita belum siap untuk menjadi pengusaha sesungguhnya. Next please. Sawit dan air. Kemarin di satu tempat, oh bukan kemarin di radio, ada yang bertanya kepada saya, Pak, katanya sawit itu menyebabkan banjir dan segala macam. Waduh, bahwa pada hari ini terjadi banjir di sini karena kemudian 4 tahun yang lalu ada katakanlah kebun sawit agak di situ, ditembakkan saja bahwa itu adalah gara-gara sawit. Padahal kita tahu bagaimana yang disebut dengan banjir, terjadinya surface runoff karena ada ketidakseimbangan siklus antara yang jatuh dengan yang naik, dan kemudian yang menyerap ke dalam dan kemudian yang mengalir di permukaan.
Lagi-lagi industri ini dijadikan sebagai kambing hitam untuk menutup berbagai kekeliruan proses pembangunan atau kekeliruan bertindak pada sektor lain. Untuk itu mari kita lihat, kita cari. Kalau itu kan subjektif nantinya. Wah, itu kan Bapak karena ingin belain doang, tapi begini-begini enggak. Kita lihat, next please.